Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita masuk ke materi baru yaitu tentang integral. Nah, seperti biasa nih, di awal kita akan mempertanyakan integral itu apa sih? Awalnya gimana sih sampai kita butuh integral? Nah, dulu pas kita belajar turunan itu kita pengen cari karena kita pengen, nah misalkan kita punya kurva kayak gini, kita pengen ngitung garis singgung kurva itu persamaannya apa gitu. Gimana cara kita mencari kemiringan kurva itu? Nah, itu kita bisa dapat dengan turunan. Nah, sekarang kita juga dapat masalah lagi dari geometri. Jadi, misalkan untuk kurva yang sama ini, gimana cara kita cari luas di bawah kurva ini? Gitu. Itu adalah permasalahan kita. Atau misalkan permasalahan lain contohnya, nah misalkan ada bentuk yang tidak beraturan kayak gini. Gimana cara kita cari luas bentuk yang nggak beraturan kayak gini? Nah, kayak di awal banget video tentang limit, kita bikin kotak-kotak kecil karena kita tahu cara nyari luas kotak kecil yaitu sisi kali sisi. Nah, kita bikin kotak-kotak kecil terus habis gitu kita hitung luas kotak-kotak kecil tersebut dan kita jumlahkan buat tiap kotaknya gitu. Semakin banyak kita bikin kotaknya, semakin baguslah aproksimasi kita. Nah, jadi luas kotak ini kita cari dengan cara menjumlahkan luas kotak kecil ya kan. Luas kotak kecil I misalkan. Nah, kita cari I-nya itu dari 1 sampai jumlahnya n sesuai sejumlah kotak yang ada di bentuk yang tidak beraturan ini. Nah, maka dari itu integral ini sangat erat hubungannya sama operasi sigma gitu. Untuk itu kita perlu pelajarin operasi sigma ini. Nah, operasi sigma merupakan operasi linear. Nah, operasi linear itu apa sih? Operasi yang ciri khasnya itu ada dua, yaitu perkalian dengan skalar dan penjumlahan. Jadi kita ingin menjumlahkan C dikali suku AI ini untuk setiap I dari 1 sampai N. Nah, ini karena operasi sigma adalah operasi linear, maka kita bisa taruh konstanta C-nya di depan, di luar dari sigma itu. Nah, jadi sigma C kali AI sama dengan C kali sigma AI. Yang kedua, operasi linear adalah operasi yang bisa dipisahkan dengan penjumlahan. Gitu. Nah, gini, jadi misalkan kita punya sigma AI plus BI, itu sama dengan sigma AI plus sigma BI. Gitu. Nah, begitu juga dengan pengurangan ya, karena pengurangan kan misalnya ditambah negatif gitu kan. Nah, ini jadi sigma A min B sama dengan sigma A minus sigma B. Nah, contoh operasi sigma yang paling simpel itu adalah sigma I gitu. I untuk dari 1 sampai N. Ini kan jadi 1 tambah 2 tambah 3 untuk I1, I2, I3 terus ditambah terus sampai N gitu. Nah, ini nih sama dengan apa? Ini itu sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Kok bisa kayak gini? Nah, kita mau buktiinnya dari sini. Nah, jadi misalkan kita punya binomial gini, I plus 1 kuadrat, itu kan I kuadrat plus 2I plus 1 kan. Nah, berarti I kuadrat, I plus 1 kuadrat, kalau kita kurangin sama I kuadrat, hasilnya adalah 2I plus 1, benar nggak? Nah, terus kita mau jumlahin ini untuk I dari 1 sampai N. Nah, gini kan, jadi dua sisinya kita mau jumlahin dari 1 sampai N. Nah, terus kita lihat yang sebelah kiri sini, kita jumlahin untuk I dari 1 sampai N, I plus 1 kuadrat minus I kuadrat. Kalau misalkan kita jabar ini, berarti untuk I1 berarti ini 1 tambah 1 kuadrat, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat minus 1 kuadrat. Gitu kan. Terus untuk I-nya sama dengan 2 berarti 2 tambah 1 kuadrat, 3 kuadrat minus 2 kuadrat. Nah, ini bakal berlanjut gini kan seterusnya. Sampai dia di N plus 1 kuadrat minus N kuadrat. Berarti gini kan ya sisi kirinya. I plus 1 kuadrat minus I kuadrat jadinya gini. Nah, kalian bisa lihat pola nggak di sini? Bahwa di sini adalah 2 kurang 1. Terus nih 3 kurang 2. Nah, selanjutnya apa? 4 kurang 3 gitu terus kan? Nah, di sini ada plus 2 kuadrat, di sini ada negatif 2 kuadrat. Di sini ada plus 3 kuadrat, di selanjutnya pasti ada negatif 3 kuadrat. Gitu. Sampai yang tersisa tinggal suku paling kecil, yaitu ini 1, dan suku paling besar, yaitu n plus 1 kuadrat. Karena sebelum ini pasti ada plus n kuadrat. Gitu. Nah, berarti ini itu akan sama dengan ini. Jadi, dia akan sisa suku paling besarnya dan suku paling kecilnya n plus 1 kuadrat minus 1 kuadrat. Ini namanya collapsing sum. Nah, kita udah dapat nih sisi kirinya n plus 1 kuadrat minus 1 kuadrat. Ini sama dengan sisi kanannya.
sigma 2i minus 1. Nah, ini bisa kita pisah gini, jadi sigma 2i minus sigma 1. Nah, sigma 1 ini apa? Jadi 1 dijumlahin sejumlah n gitu. 1 tambah 1 sampai n adalah n. Ini adalah n. Nah, sigma 2i tadi kita lihat bahwa ininya bisa dikeluarin. Nah, gitu. Berarti kita dapat n plus 1 kuadrat minus 1 kuadrat sama dengan 2 sigma i dikurang n. Tapi n ini udah nggak ada sigmanya ya. Nah, kita mau pindahin n ini ke sisi kiri sama dengan setengah dari ini. Gini kan ya. Nah, n plus 1 kuadrat minus 1 kuadrat plus n. N plus 1 kuadrat, n kuadrat plus 2n plus 1 minus 1 plus n. Minus 1. Ini minus n ya. Nah, ini berarti kita akhirnya dapat n kuadrat plus n per 2. N kuadrat plus n per 2. Atau yang ini tadi, n plus 1 per 2. Sama kan? Nah, untuk bentuk-bentuk dasar kayak gini, sigma i kuadrat gitu, itu rumusnya sebaiknya kita ingat gitu, karena itu nanti bakal banyak banget kepake buat kita evaluasi sigma gitu. Jadi ini namanya rumus khusus operasi. Jadi sigma i dari 1 sampai n dari i adalah n plus 1 per 2. Nah, kalau i kuadrat yaitu jadi 1/6 n plus 1, 2n plus 1. n plus 1, 2n plus 1 per 6. Kalau i pangkat 3, n plus 1 per 2 kuadrat. Kalau i pangkat 4, n plus 1, 2n plus 1, 3n kuadrat plus 3n minus 1 per 30. Nah, ini adalah 4 ini adalah rumus-rumus khusus operasi sigma yang penting buat kita tahu. Mungkin kalau yang pangkat 4 cukup panjang ya, tapi sebenarnya ini cuma beda penyebutnya doang sama yang i kuadrat gitu. Dan suku ini 3n kuadrat plus 3n minus 1. Nah, kenapa ini penting? Buat nyelesain permasalahan atau persamaan-persamaan matematik yang kita bakal temuin selanjutnya gitu. Pas ngerjain soal lah gitu. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan mendasar kita. Integral tuh apa hubungannya sama si operasi sigma ini? Nah, tadi udah dibilang bahwa untuk cari luas misalkan bentuk nggak beraturan ini, kita bisa jumlahkan kotak-kotak kecil ini, dan semakin banyak jumlah kotak yang kita bikin, maka nilai integralnya akan semakin akurat gitu. Begitu juga kalau kita mau cari nilai dari luas di bawah kurva yang merah ini gitu. Nah, semakin banyak kita bikin partisi, semakin akurat nilai luas yang akan kita dapat. Nah, integral adalah ketika jumlah partisinya itu, jadi kita limit n-nya menuju tak hingga. Nah, ketika limit n-nya menuju tak hingga, maka kita akan bisa mendapatkan luas bentuk nggak beraturan ini secara akurat. Nah, sekarang langsung aja kita biar lebih gampang ngertinya, kita cobain salah satu contoh. Nah, di sini misalkan kita punya kurva y sama dengan x kuadrat minus x plus 2. Dari 0 sampai 2, kita pengen cari luas di bawah kurvanya ini. Gimana cara kita carinya? Nah, seperti tadi kita udah bilang, kita bagi nih jadi partisi-partisi. Nah, terus untuk setiap partisi, kan kita bisa cari nih nilai fungsi. Nah, terus kita kaliin sama panjang. Jadi kita punya partisi kayak gini. Bentuknya persegi panjang. Nah, ini adalah nilai fungsinya. Dan ini adalah jarak delta x-nya. Jarak x-nya. Dan ini nilai fungsi untuk xi. Nah, kita jumlahin terus untuk setiap partisi. Nah, artinya kita punya luasnya itu sama dengan penjumlahan dari partisi-partisi ini, yaitu fxi dikali delta x, gitu kan. Nah, berarti kita perlu cari nih fxi itu apa dan delta x-nya itu apa. Nah, di sini karena kita mau cari luas di bawah kurva dari 0 sampai 2, maka delta x-nya itu akan bergantung sama 2 dan 0-nya itu batas-batas ujung. 2 kurang 0, jadi panjangnya 2 kurang 0 dibagi sama jumlah partisi yang kita mau bikin. Misalkan ini 4, maka delta x-nya 2 kurang 0 bagi 4, ya, atau setengah gitu. Jadi ini 0, setengah, 1, 1 setengah, 2 gitu. Bener kan? Ini delta x. Nah, terus fxi-nya itu apa? Nah, kita di sini punya f sama dengan x kuadrat minus x plus 2. Nah, kita mau cari dulu nih xi-nya itu apa? Jadi misalkan kita bikin garis bilangan dari P2, nah misalkan partisinya n-nya ada 4, berarti ada ini partisi pertama, partisi kedua, partisi ketiga, dan ini partisi keempat gitu kan. Nah, xi ini x1 gitu kan, ini x2, ini x3, x3 dan ini x4. Nah, xi itu berarti 0 ditambah i kali delta x, bener nggak? I kali
delta X sama dengan I delta X, ya kan? Karena di sini X1 sama dengan 0 dikali X1 sama dengan 1 dikali delta X-nya. Tadi misalkan N-nya 4, delta X-nya setengah gitu. X2 gitu juga, X3, X4 gitu. Nah, berarti fxi sama dengan, kita masukin deh ini I delta X ke X kuadrat minus X plus 2. Berarti I delta X kuadrat minus I delta X ditambah 2. Gitu. Nah, tadi kita dapat bahwa delta X-nya sama dengan 2 per N. Ya kan? Berarti sama dengan 2 XI-nya sama dengan 2I per N. Nah, kita masukin ke sini. Berarti ini 4I kuadrat dibagi N kuadrat dikurangin 2I per N ditambah 2. Nah, di sini kita udah dapat nih fxi dan delta X. Sekarang tinggal kita masukin ke, nah tadi fxi-nya adalah 4i kuadrat per N kuadrat minus 2i per N plus, sedangkan delta X-nya adalah 2 per N. Nah, terus gimana? Terus kita mau pisah-pisah setiap suku. Karena kan operasi linear, penjumlahan dan pengurangan boleh dipisah kan. Nah, kita lihat di sini bahwa N itu kan angka yang kita tentuin kan, misalnya tadi N4 atau N berapapun gitu kan. Berarti N itu tidak masuk ke dalam I ini pengulangan gitu. Nah, jadi kita bisa keluarin ini 2 per N. Begitu juga dengan N yang lain gitu. 4, N, 2, dan N gitu. Kita bisa keluarin. Nah, maka kita akan dapat yang suku pertama 4 per N kuadrat dikali 2N berarti 8 per N pangkat 3. Sigma I dari 1 sampai N I kuadrat. Itu suku pertama. Terus suku kedua 2 per N dikali 2 per N berarti 4 per N kuadrat. I gitu ditambah berarti yang terakhir 4 per N sigma 1 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Di sini berarti kita dapat 8 per N pangkat 3. Nah, ini nih, kita punya sigma I kuadrat, ya kan? Untung kita udah tadi hitung ini, atau kita udah dapetin rumus-rumus ini, jadi kita bisa tinggal masukin N plus 1, 2N plus 1 per 6, kita taruh sini, dikurangin 4 per N kuadrat, dikali sigma I itu tadi yang ini, N plus 1 per 2, ditambah 4 per N sigma 1, sigma 1 kan N ya, berarti N per N 1 berarti ditambah 4 gitu aja. Nah, dengan menggunakan partisi-partisi ini, kita bisa menghitung luas di bawah kurvanya dengan cara ini. Untuk N berapapun yang kita mau, berapa partisi yang kita mau, kita masukin N-nya di sini. Nah, yang kita pelajarin kan sekarang tentang integral nih. Integral itu apa sih? Nah, di sini integral dari 0 sampai 2, fungsi X kuadrat minus X plus 2, dx itu adalah luas penjumlahan ini, kalau partisinya itu menuju infinite gitu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita mendapat hasil yang paling akurat. Nah, gini. Terus ya udah, ini tinggal operasi limit biasa. Ini kita harus kerjain dulu. Jadi limit n menuju tak hingga. Ini kan ya limit n menuju infinite ini. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita masukin infinite-nya, semua yang, jadi kan ini bisa dicoret nih n kuadrat sama n kuadrat nih. Nah, ini jadi 3 per n, yang ini 1 per n kuadrat. Nah, kalau ini N, coret sama N jadi 1, ini jadi 1 per N. Nah, yang ada penyebut N-nya semuanya bakal hilang kan, dulu kita belajar limit. Nah, maka ini akan jadi 4 per 3 kali 2, berarti 8 per 3, dikurangin 4 per 2, 2, ditambah 4. Gitu. Nah, ini akan sama dengan 14 per 3. Nah, di sini kita udah belajar tentang definisi integral tentu, yaitu penjumlahan ketika partisinya sejumlah infinity. Nah, jadi integral tentu dari A sampai B untuk suatu fungsi fx dx itu adalah penjumlahan fxi delta x. Kalau delta x-nya sama semua, delta x. Kalau delta x-nya beda-beda, delta x partisi ke i ketika jumlah partisinya menuju infinity. Gitu. Atau ketika si panjang partisinya itu mendekati 0 gitu. Nah, di sini integral tentu tuh maksudnya apa? Integral tentu tuh maksudnya kita punya batas A sampai B yang dua-duanya tuh angka gitu. Nah, jadi ini tuh adalah hasilnya adalah sebuah angka, bukan sebuah fungsi. Nah, biasanya kan kalau kita belajar matematik, selalu ada tuh namanya existence theorem, atau kita mempertanyakan integralnya tuh ada atau enggak sih? Nah, fungsi-fungsi apa yang dapat dihitung integral tentunya? Integral tentunya. Nah, jadi fungsi dari teoremanya, fungsi kontinu bisa. Jadi, jika f terdefinisi pada
selang sampai A sampai B dan fungsi tersebut continue kecuali pada titik-titik tertentu, maka f dapat diintegralkan pada A sampai B. Nah, maksudnya di sini tuh apa sih? Kecuali pada titik tertentu. Nah, ilustrasinya tuh gini. Jadi misalkan ada fungsi kayak gini, terus putus, terus dia nyambung lagi sampai sini. Nah, fungsi kayak gini, misalkan ini ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Apakah fungsi ini bisa diintegralkan? Dia nggak kontinu. Nah, integral tadi adalah luas di bawah kurva ini kan. Nah, gimana nih di titik ini? Titik ini luasnya nggak masalah gitu. Jadi karena kita mau menghitung luas di bawah kurva, meskipun dia nggak kontinu seperti ini, dia tetap bisa dihitung gitu. Nah, itu adalah enaknya kita pakai integral gitu. Jadi integral dibandingkan sama yang sebelumnya kita pelajarin, yaitu turunan. Turunan itu lebih strict, yaitu fungsi yang bisa diturunin kalau fungsinya continuous doang. Karena turunan itu kan limit kan. Nah, jadi kayak limitnya bakal nggak ada gitu kan kalau dari kanan dan kiri beda. Sementara integral itu kita mau menghitung luas di bawah kurva. Limitnya itu limit ketika jumlah partisinya sangat banyak gitu, bukan limit untuk fungsinya ini. Jadi kita bisa menghitung integral meskipun fungsinya nggak continue gitu. Nah, mungkin suatu saat nanti kalian bakal nemuin gimana caranya ngubah turunan jadi integral gitu. Kenapa kayak gitu? Karena integral itu ini restriksinya lebih dikit, jadi lebih enak buat dipakai gitu. Nah, terus kita mau coba lihat karakteristik integral tentu nih. Maksudnya gimana gini nih? Misalkan tadi kan kita integral tentu kayak gini, integral yang ada batasnya dari A sampai B fx dx gitu kan. Nah, kalau batasnya itu dari A sampai A gimana? Nah, balik lagi konsep integral adalah luas di bawah kurva dari batas bawah sampai batas atas. Nih, luas di bawah kurva dari 0 sampai 2. Kalau batasnya dari 0 sampai 0, luas di bawah kurvanya nggak ada kan? Nah, maka ini itu sama dengan 0. Terus juga, kita kan biasanya punya integral A sampai B, misalkan sama dengan suatu angka C gitu. Nah, gimana kalau kita mau cari integral yang batasnya itu kita balik gitu. Integral dari B sampai A fx dx itu sama dengan apa? Nah, balik lagi. Integral kan luas di bawah kurva ya. Jadi misalnya dari 0 sampai 2 itu sigma fxc delta x gitu. Delta x itu berarti x selanjutnya dikurangin x sebelumnya gitu kan. Nah, kalau misalkan batasnya kita balik, misalkan kita mau cari integral awalnya dari 0 sampai 2, sekarang dari 2 sampai 0, maka pas kita nyari delta x ini, nilainya itu pasti akan negatif. Misalkan kita mulai dari sini ke sini, maka kita dan partisinya misalkan 4 gitu, maka delta x di sini kita bakal dapetin sama dengan 1,5 dikurang 2 kan, sama dengan minus 0,5 gitu. Delta x-nya negatif gitu, maka sebenarnya sama aja, nilai fungsinya sama aja kan, cuman delta x-nya tuh jadi negatif delta x gitu. Makanya di sini nilainya adalah jadi negatifnya aja, negatif c gitu. Nah, terakhir kalau misalkan kita mau cari integral fungsi dari A sampai C, itu kita bisa memisahin jadi integral dari A sampai B, terus integral dari B sampai C. Kenapa bisa? Ya karena integral adalah balik lagi luas di bawah kurva. Jadi luas ini kita tambahin sama luas ini. Sama aja kan, hasilnya adalah luas totalnya. Gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Intinya kita udah bahas integral yang muncul dari permasalahan geometri, yaitu untuk mencari luas nih ya. Nah, kita bisa lakuin itu dengan menjumlahkan menggunakan ini, makanya ada notasi sigma ini, dengan partisi yang jumlahnya menuju tak hingga. Nah, dalam melakukan penjumlahan itu, kita perlu nih rumus-rumus operasi sigma nih, yang dasar, contohnya sigma I kuadrat, sigma I pangkat 3, sigma I pangkat 4. Nah, ini bakal banyak kita pakai, dan yang namanya integral tentu itu, hasilnya itu suatu angka gitu, bukan suatu fungsi. Nah, integral tentu bisa dihitung untuk fungsi-fungsi yang kontinu maupun yang nggak kontinu pada titik tertentu gitu. Dan terakhir, ini adalah karakteristik-karakteristik dari integral tentu. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.